kabar hari ini? Ada sukacita bukan? Wah, kita lihat di luar jendela dan pemandangan pagi hari ini sangat terang. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan matahari bersinar terang. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi yang cerah hari ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Kau memberkati acara dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, semangat pagi kita tidak boleh kendor, kita juga harus tetap rendah hati, dan kita harus tetap semangat untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita pujikan, jangan lelah. Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, Kak saja adik-adik kita mau tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Pagi ini Tuhan kami bersyukur boleh memuji nama-Mu
dan juga hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami telinga, seorang hamba yang terus mau belajar, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu siapa yang terbesar. Nah, adik-adik, kita akan buka sama-sama Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai dengan 37. Sekali lagi, Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37. Kak Tis akan bacakan bagi adik-adik sekalian. Juga adik-adik baca ya kitabnya di rumah, oke? Nah, siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Nah, adik-adik, semenjak bacaan firman Tuhan, kiranya kita tidak hanya baca dan merenungkan, tetapi juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar, siapa ini kira-kira yang merasa bahwa diri kalian adalah seorang yang hebat? Nah, siapa yang suka dikatakan, "Aku ini anak hebat, aku ini anak yang pandai, aku ini anak yang paling kuat, paling cepat, pokoknya paling dan paling"? Siapa di antara adik yang suka dikatakan seperti itu? Nah, ada yang angkat tangan ya di sana ya. Banyak orang, banyak anak-anak itu suka sekali kalau dipanggil, "Kamu hebat, kamu paling keren, kamu paling cepat, kamu paling luar biasa." Semua orang suka kalau dikatakan dia yang paling hebat, paling kuat, paling luar biasa. Adik-adik juga seperti itu mungkin ya. Nah, adik-adik, kalau di mata Tuhan, siapa yang paling hebat? Apakah selalu yang punya nilai yang bagus, atau yang selalu juara lomba, atau juga yang paling punya banyak teman? Nah, adik-adik, apakah seperti itu yang Tuhan inginkan? Nah, firman Tuhan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Nah, adik-adik, pada saat itu murid-murid sampai di Kapernaum. Nah, murid-murid bertengkar nih, siapa ya yang terhebat di antara kita? Yesus bertanya, "Apa yang kalian perdebatkan?" Dan akhirnya Tuhan Yesus juga tahu mereka memperdebatkan tentang siapa yang terhebat di antara mereka. Nah, adik-adik, banyak orang ingin menjadi yang terhebat. Nah, Tuhan Yesus katakan apa nih adik-adik kepada mereka? Ketika mereka ditanya seperti itu, semua murid-murid, ke-12 murid diam. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Semua terdiam, tidak menjawab. Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Nah, Yesus tahu apa yang mereka katakan. Kemudian dia katakan, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan bagi semuanya." Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mengatakan bahwa menjadi seorang yang terhebat bukan selalu menjadi yang top dan top, tetapi justru sebaliknya. Tuhan Yesus inginkan siapa yang ingin jadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Wah, bagaimana ya maksudnya? Nah, adik-adik, ketika kita ingin menjadi yang terhebat, justru yang terdahulu, menjadi yang terutama, Tuhan justru inginkan kita menjadi yang terakhir dari semuanya. Maksudnya adalah Tuhan inginkan
kita tidak hanya mengejar popularitas, kehebatan duniawi semata. Kalian juara, kalian ranking kelas, kalian berprestasi. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu adik-adik. Tetapi menjadi salah saat kita ingin menjadi yang terbesar, menghalalkan segala cara, dan kemudian kita menjadi seorang yang sombong. Nah, itu yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Tuhan inginkan justru saat kita menjadi yang terdepan, yang terhebat, yang terdahulu, Tuhan inginkan kita menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau melayani, pribadi yang mau peduli dengan orang lain. Nah, kemudian Yesus memeluk seorang anak kecil dan berkata kepada murid-muridnya, siapa yang menyambut anak-anak dalam namanya, berarti dia sedang menyambut Tuhan sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh terus mengingatkan kita. Menjadi yang terhebat bukan satu hal yang salah, tetapi menjadi salah sekali lagi adik-adik jika ada motivasi di dalam diri kita ingin menjadi seorang yang arogan, ingin dilihat wah oleh orang lain, ada kesombongan dalam diri kita. Itu yang tidak Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita boleh menjadi pribadi yang rendah hati. Kita boleh menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti halnya menyambut anak kecil. Nah, dari Yesus memeluk anak kecil. Anak kecil dianggap mungkin dalam dunia saat ini tidak dianggap, tidak terlalu penting. Nah, tetapi justru Tuhan mau kita belajar dari seorang anak kecil. Karena seorang anak kecil adalah seorang yang penuh dengan ketulusan. Dan juga seorang anak kecil adalah seorang yang apa adanya. Tidak seperti halnya dengan orang-orang dewasa yang terkadang nih adik-adik sudah punya banyak cara nih, sehingga tidak lagi ditemukan ada sebuah ketulusan di dalam dirinya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mau kita belajar dari seorang anak kecil. Kita mau belajar untuk rendah hati. Mungkin menjadi kecil itu dianggap satu hal yang gak keren gitu ya. Menjadi kecil kadang dianggap lemah. Tetapi adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar. Tuhan Yesus ingatkan setiap kita untuk kita mau belajar rendah hati. Kita mau belajar seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah. Dia mau turun ke dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia. Dia yang adalah Allah yang penuh kuasa, boleh lahir di dunia ini menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya menjadi seperti hamba. Dan adik-adik, jalan salib telah ditempuh oleh Yesus untuk menebus Kak Tias dan juga adik-adik yang ada di rumah. Itulah yang Tuhan Yesus teladankan, menjadi yang terbesar, bukan menjadi seorang yang selalu powerful, penuh kekuatan, kekuasaan, bukan adik-adik, tetapi justru yang mau merendahkan diri, menjadi seorang hamba yang mau mengosongkan dirinya seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Ketika banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi yang terbesar, justru Tuhan inginkan kita menjadi seorang yang terkecil. Terkecil di sini maksudnya adalah kita menjadi seorang hamba yang mau melayani orang lain, yang mau peduli terhadap orang lain, yang tidak egois. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, belajar kerendahan hati dimulai dari mungkin papa mama yang ada di rumah juga belajar meminta maaf ketika berbuat salah. Anak-anak juga tidak ragu saat melakukan kesalahan terhadap teman atau orang tua atau seseorang di sekeliling kalian. Jangan jemu-jemu juga untuk berkata maaf ketika berbuat salah. Itu adalah bentuk kita mau jadi yang terbesar dengan menjadi seorang hamba yang mau merendahkan hati untuk bisa meminta maaf. Nah adik-adik, menjadi seorang yang hebat dimulai dari kita mau belajar menjadi yang terkecil, menjadi seorang hamba yang mau menghamba, yang mau melayani orang lain. Nah pada pagi hari ini adik-adik, ada sebuah cerita tentang Dodo. Nah Dodo ini adalah selalu menang juara adik-adik. Dia selalu ketika lomba atletik
dia selalu juara. Tidak hanya sekedar prestasi secara akademis, dia juga hebat nih di dalam olahraga. Nah, suatu hari adik-adik, dia beserta dengan teman-temannya dalam satu sekolah itu ada satu kelompok yang diikutkan untuk mengikuti lomba. Nah, adik-adik, ternyata si Dodo ini juga diminta untuk bisa berlomba bersama dengan teman-temannya. Perlombaan yang diadakan adalah perlombaan lari estafet, adik-adik. Nah, lari estafet ini adalah lari sambung menyambung. Jadi ada satu kelompok ini ada 4 orang. Jadi Dodo dan 3 orang temannya dia ikut lari estafet untuk perlombaan. Nah, kemudian karena si Dodo ini selalu menang, juara-juara. Dia merasa bahwa pokoknya kelompok kita, tim kita harus menang. Kita harus juara. Kita harus bisa jadi yang nomor 1. Gak boleh kalah dengan yang lain. Nah, kemudian adik-adik, si Dodo ini berusaha untuk bisa ada di posisi yang paling belakang. Dia katakan, aku yang paling belakang saja ya. Nanti kalau kalian oper, itu kayak tongkatnya itu yang dioperkan ke satu pemain-pemain yang lain, aku yang paling belakang. Karena lariku yang paling kenceng, biar kita juara. Gitu. Nah, adik-adik, tetapi kenyataannya tidak seperti yang Dodo harapkan. Dia melihat pemain pertama larinya gak sekencang yang dia pikirkan, sehingga tongkat estafet itu dia melihat kalah dengan kelompok-kelompok lain, sudah lebih cepat peralihan sambung menyambung tongkatnya. Dodo kecewa, dia bilang, ayo cepat, kenapa kalian terlalu lambat, kenapa kamu tuh gak bisa cepat kayak aku, kita kan jadi kalah. Nah, adik-adik, benar juga, akhirnya tongkat itu terakhir kali diterima oleh Dodo. Kelompok yang barisan paling belakang, pelari terakhir yang menerima tongkat itu semua sudah maju, sudah berlari, tetapi Dodo yang paling terakhir. Sehingga di perlombaan itu Dodo akhirnya kalah dengan timnya. Dodo kecewa, Dodo marah, Dodo menyalahkan teman-temannya. Dodo merasa ini gara-gara kalian kita kalah, harusnya kita menang, kita nggak boleh nggak menang. Dengan rasa kecewa Dodo marah, adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian guru olahraganya mendekati si Dodo. Dia katakan, Dodo menjadi yang terhebat bukan soal lari cepat. Coba kamu bantu teman-teman supaya mereka bisa menjadi lebih baik. Yang terbesar bukan selalu menjadi nomor 1, tetapi yang mau melayani dan mau menolong. Nah, Dodo pun terdiam, adik-adik. Dia ingat firman Tuhan yang dikatakan di dalam sekolah minggu. Yesus berkata, jika ingin menjadi yang terdahulu, ia harus menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semuanya. Sejak saat itu adik-adik, Dodo mulai berubah. Dia tidak marah-marah lagi, dia tidak kecewa lagi. Nah, adik-adik, justru Dodo menolong teman-teman satu timnya dengan sabar. Dia terus melatih, harusnya begini, kita harus pasang strategi seperti ini. Dengan sabar dia mencoba belajar, mengajari teman-temannya, menolong teman-temannya yang kesulitan. Sehingga adik-adik, sekalipun tim mereka tidak menang juara 1, tapi mereka semua senang karena mereka berusaha bersama-sama. Jadi sekali lagi, bukan karena juara 1-nya adik-adik, karena dia tahu walau gak juara 1, dia sudah berhasil mengalahkan egonya. Dia sudah berhasil mengalahkan keegoisannya. Sehingga dia pun bersuka cita sekalipun tidak juara 1. Karena dia tahu dia sudah berusaha bersama dengan teman-teman satu timnya. Nah, adik-adik, kita belajar menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan. Berarti kita tuh mau menolong, tidak sombong, dan mau menyambut semua teman tanpa membeda-bedakan. Yesus sangat senang adik-adik jika kita mau rendah hati dan mau melayani orang lain. Sama seperti halnya Tuhan Yesus yang tidak membeda-bedakan semua anak. Tuhan Yesus mengasihi semua orang dari berbagai macam ras. Tuhan Yesus mengasihi semuanya tanpa membeda-bedakan. Itu juga yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Adik-adik, sekali lagi, siapa yang mau jadi yang terbesar? Berarti harus mau rendah hati, berarti mau harus melayani, berarti mau harus meminta maaf adik-adik. Yang ketiga harus mau meminta maaf
dan juga mau memaafkan ya. Yang terakhir adalah menjadi yang terbesar bukan soal piala, tetapi hati yang mau melayani sesama. Adik-adik, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini terus mengingatkan kita. Menjadi yang terbesar bukan selalu menjadi yang terhebat-hebat dan hebat, tetapi menjadi yang mau melayani. Karena sekali lagi adik-adik, jangan sampai ada dosa kesombongan hinggap di dalam hati kita. Mari sama-sama kita boleh membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini adik-adik, yang terambil dari Amsal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita belajar. Menjadi yang terbesar, justru kita harus menjadi yang terkecil, yaitu menjadi seorang hamba yang mau melayani, yang mau rendah hati, yang juga mau minta maaf kepada sesama kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah ingatkan kami untuk kami boleh menjadi seorang yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang mau melayani. Ampuni kami Tuhan kalau terkadang kami di saat Bapa mengikuti kompetisi atau lomba, kami berambisi dengan segala cara agar kami menjadi seorang pemenang, dan kami sulit menerima kekalahan, kegagalan. Tuhan, ampuni kami, ajarkan kami terus boleh mengingat agar kami mau menjadi seorang yang mungkin terkecil, yang mau melayani. Dan izinkan kami Tuhan, ketika kami boleh mendapatkan banyak prestasi-prestasi dalam hidup, kami terus memiliki hati yang mau melayani, hati yang mau rendah hati, yang mau juga Tuhan tidak sombong, sehingga kami mau Tuhan hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk terus boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita siapkan persembahan terbaik kita dan kita pujikan, beri syukur. Karena penyertaan-Mu, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, kiranya Engkau juga memberkati kedua orang tua kami yang telah memberikan kami ucapan syukur ini. Tuhan, Engkau memberikan berkat berlebih untuk orang tua kami, kesehatan, dan berkati persembahan ini supaya menjadi sarana yang berguna untuk gereja dan sesama di lingkungan kita. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sebagai umat Kristen dan anak-anak Tuhan tetap harus berbesar hati, rendah hati, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun. Mari kita pujikan Yesus pokok. Dalam
di surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai acara kami dari awal hingga akhir. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman dan kegiatan pada pagi hari ini, meskipun hanya melalui YouTube Tuhan, bisa memberkati banyak anak-anak-Mu yang sedang menonton ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.